Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terkini berkenaan dengan penerimaan peserta didik baru jenjang SMA SMK di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022. Kali ini kita akan sajikan berkenaan dengan strategi mendaftar jalur zonasi SMA ya. Informasi ini disajikan agar paling tidak kalian punya bekal untuk mendaftar di jalur zonasi ya. Artinya strategi ini berharap bisa memperbesar peluang kalian untuk bisa diterima di jalur zonasi SMA, karena jalur zonasi SMA ini adalah tahap terakhir untuk bisa masuk ke SMA negeri ya. Mudah-mudahan bisa dioptimalkan dengan baik. Ingat bahwa untuk jalur zonasi SMA ini sudah pada tahap yang keempat ya. Yang sebelumnya sudah dilewati tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Yang akan dilaksanakan atau dibuka pendaftarannya tanggal 27 sampai dengan 29 Mei ya. Jadi ada 3 hari, 27, 28, dan 29 Mei. Diumumkan tanggal 30 Mei dan 30 sampai 31 Mei konfirmasi bagi yang diterima ya. Ingat bahwa kuota di jalur zonasi SMA ini sebesar 50% ya. Karena jalur sebelumnya sudah 50% ya, mulai jalur prestasi akademik SMA, jalur perlombaan, jalur perpindahan orang tua, dan seterusnya. Sehingga ini bisa dioptimalkan. Oke, sekarang beberapa strategi mendaftar yang disarankan ya. Ini bisa dicoba diperhatikan. Yang pertama, nanti sebelum kalian mendaftar, pastikan kalian bisa melakukan cek statistik jarak terjauh yang diterima tahun sebelumnya ya. Nanti silahkan bisa dicek di video berkenaan dengan cek statistik jarak terjauh ya. Kenapa ini disarankan? Paling tidak kalian punya referensi kira-kira di tahun sebelumnya di jalur yang sama, yaitu jalur zonasi, SMA-SMA yang menjadi rencana pilihan kalian itu jarak terjauh yang masih bisa diterima itu jaraknya seberapa ya. Sehingga paling tidak punya pembanding di tahun sebelumnya. Yang kedua, cek pagu SMA yang akan dipilih. Jadi nanti di web ppdbjatim.net kalian bisa cek pagu SMA ya. Nanti kalau kesulitan silahkan bisa dicek di video tutorial untuk ngecek pagu SMA. Ingat, nanti pagu SMA jalur zonasi ini besarnya 50% ya. Jadi kalau disajikan data kaitan dengan pagu awal, berarti nanti separuhnya dari pagu awal ya. Yang ketiga yang perlu kalian lakukan adalah cek jarak tempat tinggal dengan SMA yang akan dipilih. Jadi nanti ketika kalian mendaftar, itu pilihan-pilihan sekolah yang diberikan itu akan diberi penanda jaraknya terhadap tempat tinggal kalian ya. Nanti kalian sebelum daftar itu bisa dicatat terlebih dahulu ya, untuk kemudian dibandingkan dengan statistik jarak terjauh di tahun sebelumnya, atau bisa dicek di pemeringkatan sementara ya, jarak terjauh yang masih bisa diterima seberapa ya. Tentu ini sangat penting ya. Nanti kalau misalkan SMA yang rencananya akan kita pilih ternyata jarak kita sudah melebihi dari yang masuk di kuota ya, kita tidak bisa memaksakan diri ya, tentu tidak akan diterima. Karena kalau sudah kita melakukan proses pendaftaran, kita tidak bisa membatalkan. Artinya bahwa peserta calon siswa yang mendaftar itu tidak bisa membatalkan. Artinya data tidak mungkin berkurang, tapi data yang mungkin malah bertambah ya. Yang keempat, buat rencana prioritas pilihan SMA ya. Ini banyak yang kadang-kadang menanyakan keliru dalam melakukan proses prioritas pilihan SMA. Tentu kalian tetap harus melakukan proses pilihan SMA itu berdasarkan SMA favorit atau yang menurut kalian favorit atau yang menurut kalian terbaik yang mau dipilih itu menjadi urutan yang lebih
awal ya. Jadi sekolah yang paling ingin kalian masuki yaitu harus berada di pilihan paling awal, tidak malah dibalik ya. Meskipun nanti secara jarak bisa jadi jaraknya lebih jauh, karena itu memang nanti akan diadu lewat pilihan yang pertama dulu. Kalau pilihan pertama itu ternyata kita masuk, berarti pilihan 2 dan 3 diabaikan. Kalau tidak masuk, kita diadu ke pilihan kedua. Kalau pilihan 2 masuk, berarti pilihan 3 diabaikan. Tapi kalau pilihan pertama, pilihan 2 belum masuk, maka kita akan diadu di pilihan ketiga. Atau sebaliknya, kalau kita hanya memilih pilihan 1, ya sudah, berarti pilihan 2 dan pilihan 3 kita tidak memilih ya. Oke, kembali ke nomor 4, buat rencana prioritas pilihan SMA ya. Kemudian pantau perkembangan jarak terjauh yang masih bisa diterima di daftar pilihan SMA kalian ya. Jadi jangan tergesa-gesa untuk mendaftar ya. Kalau masih memungkinkan untuk ditahan mendaftarnya, lebih sabar. Nah, kalian pantau dari hari ke hari, paling tidak hari pertama, hari kedua itu dilihat kira-kira peluangnya seberapa ya yang kita mau pilih ya. Kalau ternyata situasinya pada prioritas pilihan SMA kita beberapa pilihan sudah tidak masuk, ya bisa jadi asal kita misalkan pokoknya harus bisa sekolah di SMA negeri, maka disarankan bisa melakukan perubahan alternatif pilihan sekolah yang masih memungkinkan bisa kita diterima lewat jalur zonasi ini ya. Jadi kalau misalkan pilihan utama kita ternyata sudah terlempar ya berarti nanti kita bisa buat alternatif berikutnya yang masih memungkinkan bisa diterima. Asal memang kita punya keinginan pokoknya bisa sekolah di SMA negeri ya. Terakhir, nah ini tidak harus di hari pertama mendaftarnya ya. Tidak harus jam 1.00 tepat kalian harus mendaftar. Kalau jaraknya belum safe atau belum aman, kalian bisa mendaftar di akhir waktu ya. Akhir waktu itu berarti bisa di hari ketiga, tanggal 29 Mei. Misalkan mungkin 2 atau 3 jam sebelum ditutup ya, kalian bisa lakukan proses pendaftaran sehingga itu sudah final ya. Kira-kira kalau kalian mendaftar itu sudah tinggal beberapa yang mungkin akan mendaftar sehingga tidak akan banyak bergeser ya. Oke, barangkali ya strategi mendaftar ini bisa menjadi bahan referensi kalian. Sekali lagi jangan tergesa-gesa untuk mendaftar. Pastikan bahwa yang kalian pilih itu masih punya peluang untuk bisa diterima ya. Sehingga kalau misalkan perlu ada perubahan pilihan alternatif sekolah bisa tetap kalian lakukan. Oke, mudah-mudahan sukses di PPDB tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.